Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumil din. Amma ba'du. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi qulubihi fi darin. Al-hadits al-rabi' an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه روحا ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي أو سعيد ووالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Hadis yang keempat, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini kata Imam Nawawi bicara tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia, termasuk penetapan bagi rezeki, ajal, dan juga peruntungannya, apakah baik atau buruk. Ini hadis yang kita baca dari Abdullah bin Mas'ud ini berbicara tentang tahapan-tahapan. Nah, yang pertama disebutkan di dalam hadis ini oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau secara sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bisa mengetahui tahapan-tahapan yang terjadi pada janin yang ada di dalam rahim seorang perempuan. Karena pada masa itu belum ada dikenal teknologi USG misalnya, yang memungkinkan orang yang ahli bisa mengetahui tahapan-tahapan. Kalau kita sekarang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dokter-dokter kandungan itu setiap dikonsultasi tentang kondisi janin, itu mereka bisa menginformasikan, oh janinnya sedang begini, janinnya masih ini. Ya, karena memang itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sehingga dokter kandungan bisa tahu juga tentang tahapan-tahapan ini. Artinya sebagian dari tahapan-tahapan yang disebut di dalam hadis ini. Nah, pada masa Nabi, ilmu pengetahuan teknologi seperti itu kan belum ada. Jangankan mengetahui yang di dalam rahim, yang di tempat yang jauh saja. Artinya katakanlah kalau kita sekarang ini di kamar ini, kemudian di sebelah kita ada kamar saja, itu nggak mungkin diketahui. Tidak bisa diketahui bagaimana kondisi keadaan
kakak sebelah, apalagi di dalam rahimnya jauh lebih dalam, lebih tersembunyi, lebih kecil, ya tentu itu juga jadi hal yang sangat tidak mungkin. Tapi sekarang dengan teknologi, ya kita bisa tahu dengan CCTV misalnya, kita bisa tahu apa yang terjadi di kamar sebelah. Bahkan bukan kamar sebelah, yang lebih jauh dari sana. Di Jakarta sana, di Amerika, bahkan di ujung sana, kita juga bisa tahu orang sekarang sedang lagi apa. Inilah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Tapi 15 abad yang lalu, nah ini kan tidak ada peralatan begini, sehingga informasi tentang hal-hal seperti ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, dan ini terbukti kebenarannya sampai hari ini. Jadi informasi ini bukan informasi yang sekedar asumsi kira-kira. Ini karena dari Allah, wahyu dari Allah, maka tahapan-tahapan yang kita kenal, yang dikenal oleh dokter sekarang, ternyata oleh Al-Quran, termasuk hadis, tidak hanya di hadis, juga di Al-Quran disebut tahapan-tahapan. Ternyata itu persis seperti yang digambarkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Artinya tahapan-tahapan itu ternyata memang terjadi. Mulai dari kita terbentuk zigot setelah 3 hari, maka menjadi zigot, kemudian dari zigot kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu dia semacam ini menempel di rahim kayak tinta gitu. Jadi menempel di rahim. Dan itu di dunia kedokteran juga yang begitu. Kemudian setelah itu berbentuklah dia mudghah. Ya, jadi terlepas dari rahim sudah ke dalam. Kemudian berbentuk sebagaimana bentuk makhluk yang sempurna. Nah, 120 hari kemudian, 120 hari kemudian, 4 bulan kemudian, baru dia ditiupkan ruhnya. Ini yang diinformasikan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya setiap kalian itu yujma'u khalquhu fi batni ummi. Nah, terjadi proses penciptaan kalian itu adalah di dalam perut, artinya di sini rahim. Karena rahim itu ada perut, maka yang disebutnya yang kelihatan. Kalau dibilang rahim oleh Nabi, orang-orang Arab zaman itu nggak tahu rahim. Maksudnya dia kan nggak tahu apa yang ada di balik perut, yang dia tahu ya perut saja. Sehingga Nabi menyampaikannya sesuai dengan apa yang bisa dipahami saat. Jadi karena rahim memang benar berada di dalam bagian dari perut, bagian bawah, maka ya tidak salah informasi bahwa kita itu semua diciptakan prosesnya, tahapan-tahapannya di dalam perut ibu kita masing-masing. Nah kemudian itu terjadi zigotnya setelah dibuahi, maka itu berproses selama 40 hari. Nah setelah berproses sedemikian rupa, maka kemudian dia menjadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menempel. Alaqah. Kalau dulu biasanya dengan segumpal darah. Ya, artinya itu bisa menjadi makna hakiki karena memang dia seperti darah yang membeku ininya. Bisa juga itu dimakna kiasi, artinya untuk menunjukkan bahwa manusia ini awal mula penciptaannya sesuatu yang jelek, sesuatu yang hina, hanya berbentuk kayak tadi itu segumpal darah. Ya kan kita jijik melihat darah. Nah, dari situ kita asal mulanya. Makanya kalau merasa sekarang hebat itu ya perlu mengingat asal muasal kita yang dari air mata yang semua orang
melihatnya, kemudian jadi darah kemudian darah orang semuanya. Jadi pokoknya proses awal mulai kita itu tidak ada bagus-bagusnya, tidak ada yang bisa dibanggakan dari prosesnya. Nah, supaya kita ingat itu maka disebut seperti itu. Nah, kemudian dia menjadi daging, menjadi daging. Nanti kalau di Quran lebih lengkap lagi rinciannya. Di Quran daging itu kemudian tulang itu kemudian dibungkus kemudian baru ada mata, ada pendengar, telinga, ada samping, baru ada rumah. Nah, itu di Quran lebih rinci lagi rinciannya. Kalau di sini disebutnya ya secara umum fase-fasenya. 40 hari masih berbentuk sifat, 40 hari dia menjadi alaqah, 40 hari dia menjadi mudghah. Nah, setelah 40 hari mudghahnya berarti 120 hari barulah dikirim malaikat sumayakuni yursalul malak bayang fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk mengirimkan ruh ke dalam lubuk daging yang sudah lengkap, barulah kita hidup. Nah, makanya nanti ini menjadi bahasan fikih tentang salah satunya tentang hukum pidana. Apabila orang memukul perut orang yang hamil sampai kemudian terjadi pendarahan, nah maka orang yang memukul itu bisa kena dengan 2 pidana. Pertama, dia terpidana karena memukul seorang perempuan. Yang kedua, dia terpidana juga karena membuat janin. Nah, kapan itu baru kena? Kalau dia sudah berumur 4 bulan ke atas, karena sudah bernyawa. Artinya yang disakiti itu sudah jiwa lain, bukan hanya jiwa hidupnya, tapi juga sudah ada makhluk berjiwa yang lain yang disakiti. Makanya nanti dia bisa kena 2 pidana. Kapan itu? Kalau budak kehamilannya berumur 120 hari. Tapi kalau misalnya itu terjadinya di bawah itu, katakanlah baru sebulan hamil atau 2 hari ke proses awal, kemudian itu terjadi, maka dia hanya dikategorikan menyakiti si ibu, tidak bisa dipidana dengan pendarahan yang terjadi. Kenapa? Karena yang dipukul itu sama aja dengan daging-daging yang lain dari bagian tubuh perempuan. Nah, itu salah satu masalah fikih yang muncul dari adanya informasi dari hadis Nabi tentang mulainya kita bernyawa itu setelah 120 hari kita berada di dalam rahim ibu kita masing-masing. Nah, baru kita mulai dari manusia lengkap, kira-kira manusia yang terdiri dari fisik dan ruh. Karena kan baru setelah begitu kita jadi manusia. Kalau sebelumnya ya jadi segumpal daging saja. Jadi tidak beda dengan daging-daging tubuh yang lainnya. Sehingga tadi itu ketika ada katakanlah pidana terhadap seorang ibu, dia dipidananya hanya karena menyakiti seorang ibu, satu jiwa. Tapi kalau sudah 120 hari kemudian itu terjadi, maka dia bisa dipidana karena menyakiti 2 jiwa, jiwa si ibu dan jiwa si janin yang sudah hidup. Jadi dari saat itu sudah berdiri sendiri dia sebagai manusia, sudah punya dia bukan kewajiban, tidak punya hak ya, untuk diakui sebagai cikal bakal manusia. Belum lahir ya, belum lahir begini. Tapi itu sudah punya hak. Makanya tadi ketika disakiti dia bisa mempidana. Dia bisa membuat seseorang menjadi terpidana untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap jiwa.
Nah, maka proses ini menggambarkan tentang proses kehidupan manusia sejak dia di dalam rahim di dunia, kemudian sampai sempurna di dalam rahim, kemudian ditetapkan setelah 120 hari Allah kemudian memerintahkan malaikat menyiapkan ruh, sekaligus diperintahkan malaikat itu oleh Allah untuk menetapkan atau menuliskan beberapa ketetapan untuk dia. Ada 4 ketetapan bagi setiap manusia yang ada di dalam rahim ini, dan itu terjadi setelah 120 tahun. Yang pertama ditetapkan rezekinya. Nah, maka kita semua sebenarnya harusnya tidak perlu cemas, tidak perlu was-was, tidak perlu gelisah dengan apa katakan teman kita kan sering mikir gitu, apa gimana nasib anak jari pergi kepikiran apa yang dari anak jari itu. Padahal rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah sejak dia masih di dalam rahim. Ini untuk kita sebagai orang beriman, tidak perlu gelisah dengan urusan. Usaha aja sekuat tenaga, kerja keras saja, cari pahala. Urusan rezeki sudah ada ketentuan. Nah, nanti yang akan jelasin gimana memahami ini dan kaitannya dengan ikhtiar usaha. Karena kita sempurnakan dulu untuk memahami hadis ini. Jadi ketika kita di dalam rahim, kemudian kita sudah hidup diberi nyawa oleh Allah. Nah, sejak saat itu kita juga telah ditentukan apa yang akan kita terima nanti sebagai rezeki kita di dunia. Nah, sebagian ulama mengatakan rezeki yang dimaksud di sini adalah rezeki secara umum, bukan rezeki harian dan seterusnya. Menurut sebagian ulama, sehingga kalau misalnya berasnya dijatah sekian tahun, jadi selama hidupnya dari awal akan makan nasi sekian ton, beras sekian ton, terus daging sekian vital, misalnya. Ya, ada yang sekitar, ada yang banyak, itu sudah ditentukan secara umum. Kapan kemudian itu diperoleh? Nah, kan tiap kali makan, nah itu nanti ada ketentuan tahunan, sehingga kita ketika nisfu Sya'ban, jadi itu nanti ditentukan di 15 nisfu Sya'ban. Tahun ini kira-kira rinciannya dapat apa saja, tahun ini dapat apa saja. Nah, itu menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, sudah ditentukan termasuk dengan uraiannya, termasuk dengan rincian, sehingga segala sesuatu yang kita peroleh setiap waktu, setiap saat itu sudah ada ketentuan. Ya, karena Allah Maha tahu segala-galanya, jadi perlu nggak perlu heran, nggak terlalu sulit mikirnya. Allah Maha Kuasa, jadi ya Allah tahu semua. Nah, Allah menetapkan itu, ya sudah, ini informasi dari Nabi yang harus kita yakini. Di rezeki saya, rezeki perlu sudah ada ketentuannya dari Allah. Itu yang harus kita yakini. Sehingga maksudnya nanti ini tujuannya salah satunya adalah ketika kita mencari rezeki kita, dapat tidak perlu itu terlalu kan sudah ditentukan. Jadi dengan itu kita jadi tenang. Ketika kita dapat yang tidak merasa terlalu bangga bahwa ini adalah hasil saya, ini adalah kerja keras saya, kan sudah ditentukan Allah, memang sudah mendapat itu. Jadi ya artinya sekeras apapun kita bekerja, tidak boleh kita mengklaim hasil itu adalah hasil. Hasil itu adalah hasil. Kan sudah dari awal itu. Jadi ya sebenarnya ya kemurahan Allah yang kita dapat. Tidak semata-mata hasil usaha. Iya. Nah, kemudian dua ajal ini, begitu juga ajal kita. Jadi batas umur, batas hidup kita di dunia ini itu namanya ajal.
itu sudah ada ketetapan. Makanya kalau belum nyampe ajalnya tidak akan mati. Tidak akan mati sekalipun misalnya semua orang menghendaki kita mati. Semua orang menghendaki kita mati. Ya Allah, perang di mana terus tiba-tiba ada kita sendirian. Semuanya musuh ada kan, semua musuh menghendaki musuhnya mati. Tapi kalau belum ajalnya tidak akan mati. Pasti ada itu caranya Allah membuat kita terhindar dari kematian kalau memang belum ajalnya. Sebaliknya, sekalipun kita bersembunyi di dalam benteng yang kokoh kuat, tidak ada sedikit pun jalan bahaya masuk, misalnya di benteng kuat kokoh itu, tapi kalau sudah datang ajalnya mati ya mati. Jadi kematian tidak akan pernah bisa dihindari. Kalau memang sudah datang batas waktunya ajal, maka kita pasti akan mati. Nah, kemudian dua amal ini begitu juga apa yang menjadi aktivitas kita. Kerja-kerja kita di dunia ini semuanya sudah ada catatannya di sisi Allah. Sebelum kita lahir sudah ada catatannya di sisi Allah. Kemudian termasuk peruntungan kita. Apakah kita nanti menjadi orang yang hidupnya menderita di dunia ini, atau menjadi orang yang bahagia, senang, nah itu sudah ada ketentuan. Nah maka Nabi kemudian bersumpah karena kita pasti banyak menikahi. Kalau tidak benar-benar begini. Nabi bersumpah, "Wallahi la ilaha illallah." Demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia. Demi Allah. Sesungguhnya inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya kalian atau siapa saja dia terus menerus berbuat baik sebagaimana perbuatan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira'un. Sampai dia tinggal sejengkal atau sehasta lagi akan nyampe di batas umurnya. Fayas ibu alaihi kitab, dan dia ternyata di dalam catatannya sudah tercatat sebagai ahli neraka, maka payah memenuhi amali ahlina. Di masa yang sejengkal itulah dia akan ditakdirkan oleh Allah berbuat, beramal sebagaimana perbuatan ahli neraka. Artinya sungguh dia sungguh supaya dahulu maka dia pasti akan masuk. Jadi ini untuk mengingatkan kita jangan terlalu pede dengan keislaman dan keimanan kita. Karena saat takdir Allah tidak pernah ada yang tahu. Sebagaimana juga jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain yang hari ini tidak rajin, tidak maju, bahkan yang tidak beriman. Karena boleh jadi catatannya di sisi Allah, dia di akhir umurnya menjadi orang beriman dan dia selamat. Nah ini artinya semua ketentuan yang terjadi pada manusia itu adalah karena takdir Allah. Kita bisa sholat saat ini dengan takdir. Kita ngaji hari ini takdir Allah. Jadi tidak ada yang lepas dari ketentuan Allah. Jadi sekalipun tadi mungkin masing-masing kita merasa saya yang mau, saya yang berbuat, saya yang berusaha, saya yang jalan ke sini, saya yang pakai motor ke sini, hingga saya sampai di sini. Kita merasa ini kan usahanya kita ya. Kita berusaha berarti menggunakan yang kita punya. Nah tetapi sekalipun begitu, buat orang beriman tidak boleh dia meyakini itu adalah 100% karena usaha. Kita harus selalu meyakini karena ini yang benar. Nah
Nabi mengajar kita cara meyakini apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah datangnya dari Allah. Maka kalau gaib yang kita alami, alhamdulillah. Jadi jangan puji diri kita, jangan sanjung diri kita, jangan merasa, wih ini adalah prestasi saya. Tapi ucapkanlah alhamdulillah. Sebaliknya kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, itu juga takdir Allah. Maka percepatlah untuk memohon ampun dan beristirja. Kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena setiap yang terjadi itu sesungguhnya adalah bagian dari takdir Allah. Nah, sebaliknya orang yang kelihatan terus-menerus melakukan perbuatan ahli neraka, sabda Rasul demi Allah, sabda Rasul, kalau dia dalam catatannya termasuk ahli surga, sekalipun sejak lahir dia berbuat kufur, maka pasti nanti menjelang matinya Allah akan takdirkan dia terima dan berbuat sebagai perbuatan ahli surga sehingga dia punya husnul. Nah, maka pertama dalam memahami hadis ini kita diajari oleh Rasulullah SAW bagaimana caranya kita mengimani segala sesuatu yang kita peroleh rezeki, termasuk amal-amal kita, termasuk apakah kita hari ini bahagia atau tidak bahagia. Itu harus semuanya dikembalikan sebagai bagian dari ketentuan. Karena semuanya ketentuan Allah, maka bermohonlah kepada Allah yang menentukan segala-galanya agar peruntungan kita baik terus, agar perbuatan kita baik terus, agar rezeki kita baik terus dan barokah. Karena kan Allah yang menentukan semuanya. Lantas, kenapa saya harus ikhtiar? Kenapa saya harus usaha? Untuk jadi orang baik, saya harus usaha. Untuk jadi orang yang bahagia, saya harus berusaha, berikhtiar. Untuk menjadi orang yang rezekinya dimurahkan, saya harus berusaha. Untuk menjadi ajal saya ditunda dipanjangkan, saya harus silaturahim dan lain-lain. Usaha-usaha. Karena usaha itu adalah bagian dari kewajiban sebagai hamba Allah. Jadi Allah sekalipun sudah menetapkan aja rezeki, amal, beruntung tidak beruntung kita, tapi Allah itu mewajibkan semua kita bekerja, berikhtiar, berusaha. Maka usaha yang kita lakukan ini bukan, kalau istilah orang India itu seringkali sedikit-sedikit usaha untuk merubah nasib, atau istilah sebagian orang yang tidak benar ya, usaha itu bukan untuk merubah nasib, karena nasib sudah ditentukan Allah. Terus kita apa kita usaha untuk melaksanakan kewajiban kita usaha, karena Dia yang perlu kita usaha. Allah yang menyuruh pelunggu semua. Kalau pelunggu jadi petani, Allah yang menyuruh pelunggu untuk bekerja di sawah, melakukan segala apa yang pelunggu bisa agar hasil pertanian pelunggu bisa bagus. Jadi pelunggu itu harus punya cita-cita, keinginan, berusaha agar menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itulah yang disebut dengan husnuzan kepada takdir Allah. Jadi kalau belum usahanya baik, keinginannya baik, upayanya baik, maka pelunggu sudah berhusnuzan sama Allah. Berarti pelunggu meyakini pelunggu ditakdirkan baik oleh Allah. Dan Allah sudah berjanji, siapapun kita yang zonnya baik, maka Allah akan menakdirkan sebagai zon. Jadi artinya ketentuan-ketentuan Allah, makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah takdir
takdir itu dibagi dua. Ada namanya takdir mudhaf, ada namanya takdir mu'allaq. Takdir mudhaf ini takdir yang otoritasnya mutlak sama Allah, tidak bisa diwin. Mana dia wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Di antara yang empat ini yang mana yang Allah sudah kunci, sudah matikan, tidak akan diubah-ubah, kita tidak ada tahu. Apakah di rezekinya, apakah di ajal ini, apakah di amal ini, apakah di peruntungan baik buruk, kita tidak ada tahu. Nah, tetapi ada juga di bagian apa yang ditentukan Allah pada empat komponen ini yang Allah mu'allaqkan. Allah jika kamu begini, kira-kira gitu. Jika kamu berhusnuzon pada akan mencari rezeki, maka rezeki akan saya tambah. Atau ajaran akan saya value diunduh atas dasar kehendak Allah, bukan kehendak kita, bukan karena perbuatan kita. Tetapi Allah memang menentukannya kayak begitu. Jika kamu begini, maka begini takdir. Jika kamu begini takdir. Nah, itu namanya takdir mu'allaq. Jadi pada takdir tentang rezeki, takdir tentang ajal, takdir tentang amal, takdir tentang baik buruk, itu ada yang kayak begitu. Tetapi Allah merahasiakan. Allah merahasiakan. Sehingga kita, kenapa Allah merahasiakan? Pertama, supaya kita waspada. Jangan merasa sok. Sealim apapun kita, sesoleh apapun kita menurut orang. Ini soleh. Karena semua buat kita laksanakan. Bahkan kita tambah dengan sunat-sunat misalnya. Itu tidak boleh kita kehilangan kewaspadaan. Artinya kita harus tetap jaga husnuzon kita sama Allah. Jangan sampai lupa. Agar kita tetap berikan takdir yang baik. Nah, di sisi lain supaya kita tidak angkuh dan sombong dengan prestasi-prestasi kita dalam hidup. Karena tidak sedikit manusia yang karena merasa dialah yang punya hasil, dialah yang bekerja, dialah semuanya. Akhirnya dia membanggakan apa yang dia peroleh sebagai hasilnya dan lupa kepada Allah yang telah memfasilitasi, memudahkan dan memberinya. Karena dia merasa itu adalah hasil itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengingatkan kita tentang harus di dalam diri ini selalu ada namanya rojak orang tasawuf. Kita harus terus berharap sama Allah. Berharap itu yang baik-baik untuk diri kita. Jangan pernah lepas harapan baik kita kepada Allah. Doa, itulah namanya berdoa. Berharap yang baik-baik agar kita dapat dari Allah, itu namanya berdoa. Dan di sisi lain kita juga diminta untuk ada rasa khauf, ada khawatir terhadap diri kita, karena kita punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, sehingga yang kadang-kadang terjatuh kita pada hal-hal yang tidak disukai dan dilarang oleh Allah. Sehingga pada posisi itu kita khawatir jangan-jangan ini menjadi penyebab kita yang kayak yang di hadis tadi yang memakai baik-baik. Nah, tetap harus ada kayak gitu. Sehingga dengan adanya rojak dan khauf, pertama kita terhindar dari takabur. Kedua, kita terhindar dari putus asa. Jadi seburuk-buruk kita, kalau pada posisi ketika kita melakukan dosa, salah, masih lemah, nafsu kita belum mampu kita lawan, karena sering kali kalah. Nah, pada posisi itu, rojak itulah yang harus muncul.
optimisme tentang pemurahan Allah yang bisa membalik keadaan yang tadinya hitam menjadi putih, keadaan yang tadinya jahat menjadi baik, keadaan yang tadinya rusak menjadi bagus. Itu tidak membutuhkan asbab kun fayakun, hanya membutuhkan kun fayakun dari Allah. Sehingga kita harus tetap optimis, sekalipun kalau dibandingkan diri kita dengan sahabat Nabi, kita bandingkan diri kita dengan tabi'in, kita bandingkan diri kita dengan ulama-ulama yang soleh-soleh, kita kan tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Artinya ya tidak ada harapan, kira-kira begitu kalau dengan mereka. Nah, tapi inilah yang memberi kita harapan. Inilah harapan kita. Ketentuan Allah yang bisa membalik apapun jadi sekalipun hanya tinggal seinci 2 inci perjalanan. Sehingga kita harus tetap yakin, optimis, terus berusaha sebaik yang kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan orang-orang yang soleh. Karena bisa jadi dengan sebab itu Allah kemudian di akhir umur kita mampu wayang kita menjadi orang yang alim soleh. Nah, maka harapan itu selalu ada dengan kita meyakini hadis ini dan wajib yakin. Wajib yakin yang kita memiliki keyakinan seperti ini, maka kita selalu punya harapan pada saat-saat kita down, saat-saat kita sedang dalam kondisi sulit melakukan hal yang baik-baik, kita selalu punya harapan pada kun fayakun. Sebaliknya, ketika kita berada di puncak kejayaan kita, di puncak kebaikan kita juga tidak merasa hebat, tidak merasa aku, tidak merasa sombong. Karena bisa saja kejayaan itu tiba-tiba diputar oleh Allah menjadi kehinaan, menjadi miskinan. Jadi orang yang beriman seperti ini tidak akan mungkin dijatuhi oleh sombong, sebagaimana dia juga tidak akan mungkin dijatuhi oleh putus asa. Dia selalu punya harapan untuk kebaikan-kebaikan. Sebaliknya dia juga waspada, jaga diri jangan sampai dengan sebab hal tertentu Allah membuka. Nah, sehingga usaha itu menjadi tetap sebagai bagian dari kewajiban. Jadi kalau kita usaha cari rezeki, jangan berkeyakinan bahwa usaha ini akan mendatangkan rezeki. Usaha kita lah yang mendatangkan rezeki. Jangan berkeyakinan begitu. Keyakinan ini di hati, jadi tidak ada hubungannya sama perbuatan lahir kita. Saya usaha tetap keluar rumah. Saya usaha tetap persiapkan segala sesuatu yang menurut ilmu saya bisa menjadikan sebab saya sampai pada tujuan saya keluar rumah. Jadi saya tetap usaha untuk memenuhi itu. Tetapi dalam hati saya, dalam keyakinan saya tidak pernah meyakini apapun yang terjadi di luar nanti itu adalah kami usaha-usaha saya. Tapi itu adalah karena takdir dari Allah. Jadi keluarnya kita usaha untuk menjalankan perintah Allah. Karena Allah menuju kita keluar rumah. Fantasiru bil ardh wabtaghu min fadlillah. Silakan menyebar di dunia Allah, perintah Allah. Cari karunia-karunia Allah yang sudah Allah letakkan di berbagai tempat. Cari. Ketemu tidak ketemu, cari. Bagaimana cara saya nyanyi? Ya saya belajar. Saya tanya orang yang bisa, saya tanya orang yang ahli. Untuk apa? Bagian dari usaha. Untuk menyempurnakan usaha. Begitu saya hasil, alhamdulillah. Kenapa harus alhamdulillah? Karena Allah lah yang membuat saya. Bukan usaha saya.
Terus dari usaha apa yang saya dapat? Saya dapat pahala karena menjalankan perintah Allah. Jadi kalau dengan konsep ini, orang yang pergi mencari, pergi usaha, termasuk beramal, kayak ini kita sholat, ini kan supaya kita dapat surga, dan kita begitu selamat dunia, selamat akhirat. Cita-cita Allah bilang di Quran, kalau kamu mau surga, falyamal amalan sholihah, lakukanlah perbuatan yang baik-baik. Nah, karena Allah bilang itu, maka saya berusaha melakukan semua yang baik-baik. Karena Allah menjanjikan surga bagi orang yang berbuat baik. Nah, begitu kita selesai sholat atau berbuat baik, apapun bentuknya, jangan lupa alhamdulillah. Karena yang membuat kita bisa sholat adalah Allah. Yang membuat yang dulu bisa duduk sekarang di masjid ini, iktikaf, ngaji, sebentar lagi sholat isya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus meyakini itu? Coba kalau duduk pikirin. Kalau kita berpikir lebih rinci tentang perbuatan-perbuatan kita ini, tidak ada satupun perbuatan kita itu yang kita mati. Dari rumah, saya pakai motor buatan siapa? Bensin dari mana? Motor itu bisa jalan kan kalau ada bensinnya, kalau bisa begini itu. Terus yang buat siapa? Saya tidak paham mesin, saya tidak paham bensin, saya bisa mati itu. Kalau tidak ditakdirkan ada motor, tidak ditakdirkan motor hidup atau mobil hidup dari rumah. Beda terus long, mungkin tidak jalan dia sholat di dekat rumah, tidak sampai sini. Tapi karena motor hidup, bensinnya ada, dan itu semuanya bukan dari dia. Yang beli misalnya, uang dari siapa? Siapa yang gaji? Kalau saya bekerja, siapa yang gaji? Bukan yang juga orang lain. Orang lainnya juga orang lain terus. Di satu ujungnya, asbabul awalnya adalah Allah Subhanahu. Jadi semua perbuatan kita dari yang paling kecil sampai yang paling hebat menurut ukuran kita masing-masing, itu tidak ada kita yang mampu melakukan. Dari yang paling kecil, karena kita tidak mandiri berarti kita bergantung sama yang lain, bergantung sama yang lain, bergantung sama sampai ujungnya adalah semuanya berujung pada bergantung pada Allah Subhanahu. Jadi dari mana kita bisa berkesimpulan ini adalah hasil kita? Tidak ada kita yang menghasilkan apa-apa. Haula wala quwwata illa billah. Nah, inilah sebagian dari apa yang sudah kita pahami, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayahnya untuk meyakini keimanan kita dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, dan mudah-mudahan dengan landasan iman yang benar itu kita melakukan amal-amal kita, dan mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua ditakdirkan sebagai hamba yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.